konsumen. Perlindungan konsumen merupakan materi awal yang harus Anda pelajari sebelum Anda masuk pada materi-materi selanjutnya. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen berisi bahasan tentang hukum pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen, sumber hukum perlindungan konsumen, dan asas-asas perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen yang akan memberikan gambaran awal kepada Anda tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Ya, di sini ada pengertian perlindungan konsumen. Di dalam perlindungan konsumen terdapat dua istilah, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama itu ada hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk seperti barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian daripada hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan masalah penyediaan dan penggunaan produk seperti barang dan atau jasa konsumen antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan masyarakat. Sedikit berbicara tentang sejarah perlindungan konsumen di dunia. Sejarah perlindungan konsumen di dunia tumbuh karena adanya kesadaran dan perluannya perlindungan terhadap konsumen, serta munculnya gerakan-gerakan konsumen seperti International Organization of Consumer Union atau IOCU. Penegakan terhadap perlunya perlindungan konsumen telah diakomodir di beberapa negara dengan membentuk undang-undang secara khusus yang melindungi konsumen selanjutnya. Pengakuan terhadap perlindungan konsumen telah diakomodir oleh Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan mengeluarkan resolusi PBB nomor A /res /39/248 disahkan pada tanggal 16 April 1985 tentang Wilderness Customer Self Protection. Baik, selanjutnya ada sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an dengan berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non-Governmental Organization, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, pada bulan Mei tahun 1973. Setelah YLKI, sejarah juga mencatat berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K di Semarang yang didirikan sejak Februari 1988. Kedua lembaga tersebut merupakan anggota dari Consumers International atau CA. Selain kedua lembaga tersebut, saat ini juga telah banyak berdiri lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia, antara lain Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia atau YLBKI di Bandung, Lembaga Konsumen Yogyakarta atau YKY, LKY, dan Lembaga Konsumen Surabaya. Berdirinya lembaga konsumen mempunyai peranan yang penting dalam pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia, yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga konsumen ini memiliki peranan penting baik dari segi advokasi maupun dari peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Peraturan Hukum Perlindungan Konsumen. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Namun demikian, pemberlakuan UUPK tidaklah menghapus ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini didasarkan ketentuan peralihan pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang
yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UPK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sejak tanggal 20 April tahun 1999, Indonesia di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bisa disingkat UPK. UPK mulai berlaku efektif sejak tanggal 20 April tahun 2010. UPK merupakan undang-undang payung yang memayungi dan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Selanjutnya ada asas-asas hukum perlindungan konsumen, terbagi 5 asas. Yang pertama ada asas manfaat, yaitu segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya harus memberikan manfaat baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua ada asas keadilan, yaitu melalui peraturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini diharapkan konsumen maupun pelaku usaha dapat mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil sebagaimana telah ditentukan dalam UPK. Yang ketiga ada asas keseimbangan, yaitu penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan baik konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan, yaitu asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Penjelasan pasal 2 UPK. Dan yang terakhir ada asas kepastian hukum, yaitu asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta menegakkan menjamin kepastian hukum. Penjelasan pasal 2 UPK.